Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sufatma di channel Dr. Sufatma. Kali ini kita akan pelajari tentang ibu-ibu hamil dengan penyakit jantung dalam kehamilan, ya. Jadi kalau misalnya ibu hamilnya kita atau keluarganya kita atau pasiennya kita atau kitanya sendiri itu mengalami yang namanya hipertensi, kemudian hipertensi itu kan tensi 140 ke atas, kemudian berat badan pada waktu hamil itu naik berlebihan, misalnya naik lebih dari 20 kg berat badan. Itu kita harus berpikir macam-macam, jangan sampai ibunya itu masuk ke dalam kategori mengalami penyakit jantung dalam kehamilan. Nah, hal-hal lain yang harus kita perhatikan juga adalah kelainan-kelainan pada kulit. Kalau misalnya jari-jarinya itu ada semacam menggelembung atau kulitnya itu berwarna keabu-abuan atau kebiruan kalau istilahnya kita, kemudian atau kulitnya itu berwarna kemerahan, ada semacam kayak pembuluh darah yang nampak itu, maka kita harus lebih hati-hati. Kita harus berpikir jangan sampai si ibu menderita penyakit jantung, apalagi kalau kemudian ditambah dengan sesak napas, ya, sesak napas pada saat hamil atau sesak napas ketika melakukan aktivitas yang ringan. Nah, itu hati-hati, ya, hati-hati jangan sampai masuk penyakit jantung. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa ibu hamil ini menderita penyakit jantung? Nah, itu kita harus dibantu oleh pemeriksaan penunjang. Bisa pemeriksaan laboratorium, artinya ini harus dilakukan di rumah sakit, ya, yang ada pemeriksaan laboratoriumnya. Kemudian pemeriksaan fungsi jantung, yaitu pemeriksaan EKG istilahnya, ya, pemeriksaan EKG. Kemudian kita harus juga melakukan pemeriksaan ukuran jantung, apakah membesar atau tidak. Itu dilakukan dengan pemeriksaan foto dada, ya. Kita juga harus melakukan pemeriksaan iramanya itu jantung. Itu tadi yang EKG, ya, yang untuk bunyi jantung itu fonokardiogram, ya. Bisa juga ekokardiogram. Ini pokoknya istilahnya rumit-rumit. Tapi kalau ibu-ibu sekalian mendapatkan tadi itu hipertensi, badannya bengkak, kemudian sesak napas, kemudian ibunya kegemukan, nah itu harus kita lebih hati-hati, jangan sampai betul dia menderita penyakit jantung dalam kehamilan. Nah, kapan kita mendeteksi betul bahwa itu ibunya menderita kelainan jantung? Nah, itu pada pemeriksaan mendengar bunyi jantung itu ada bising jantung. Hasil dari pemeriksaan foto dadanya ada pembesaran jantung, kemudian ibunya ada sesak napas bahkan kebiruan, dan bisa jadi ada cairan di rongga perut. Nah, selanjutnya kapan ibu hamil itu boleh hamil dan kapan tidak boleh hamil? Kalau ibu hamil itu penyakit jantungnya ringan, artinya tadi pada pemeriksaan secara keseluruhan
ada kelainan pada jantung, tapi dia tidak sesak napas walaupun beraktivitas, atau ada sesak napas tapi kemudian hilang pada saat dia istirahat, maka dia boleh hamil. Tapi ingat, pada saat hamil tidak boleh berat badannya terlalu naik atau dia mengalami anemia, karena jangan sampai itu membebani pekerjaan jantung. Kemudian nanti pada umur kehamilan 28 sampai 32 minggu harus betul-betul melakukan pemeriksaan yang ketat, karena pada saat itu kerjanya jantung sangat luar biasa ya. Kemudian pada saat proses melahirkan, dia harus tidak boleh terlalu lama. Pokoknya hati-hati betul pada saat proses melahirkan, karena pada saat itu jantung juga bekerja keras. Ini untuk yang ibu hamil dengan penyakit jantung ringan, karena ibu hamil yang penyakit jantungnya berat, yang ditandai dengan sesak napas terus-menerus, walaupun istirahat dia juga sesak napas, maka si ibu ini tidak boleh hamil ya. Jadi yang boleh hamil itu yang hanya penyakit jantung ringan. Yang penyakit jantung berat itu sudah tidak boleh hamil. Bagaimana kalau sudah terlanjur hamil? Maka yang penyakit jantung berat harus diterminasi kehamilan, dikeluarkan bayinya, supaya ibu tidak terancam nyawanya. Jadi ini saja penjelasan singkat tentang penyakit jantung dalam kehamilan. Yang penyakit jantung ini betul-betul merupakan suatu masalah pada ibu hamil, karena ini merupakan juga penyumbang kematian pada ibu hamil maupun ibu yang nifas. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang ibu yang mengalami penyakit jantung dan hamil ya. Tadi kita sudah belajar bahwa yang boleh hamil itu adalah yang menderita penyakit jantung ringan, walaupun dia beraktivitas tapi gejala-gejala sesak napas tidak muncul, atau dia beraktivitas ringan, gejala muncul, sesak napas muncul, tapi sesaknya hilang setelah dia istirahat. Nah, apa sih gejala-gejala lain yang muncul pada ibu hamil dengan penyakit jantung dalam kehamilan? Di samping dia sesak napas, dia juga bisa mengalami jantung berdebar-debar. Kemudian bisa juga mengalami nyeri dada, atau dia sekalian merasa capek. Itu gejala-gejala yang bisa muncul. Nah, bagaimana kalau seperti ini dikategorikan penyakit jantung ringan tapi hamil? Ibunya apakah harus hamil sampai matang 9 bulan, atau harus diakhiri di usia berapa bulan begitu? Nah, ibu yang hamil dengan penyakit jantung ringan itu boleh hamil sampai umur kehamilan 9 bulan. Artinya sampai janinnya matang di dalam. Cuma ada harus modifikasi pola hidup yang ibunya lakukan. Yang pertama itu sering-sering istirahat ya. Sering-sering istirahat sekitar 8 jam dalam sehari. Kemudian istirahat sekitar setengah jam setelah makan, karena dikhawatirkan pada saat itu jantungnya bekerja keras ya. Kemudian si ibu harus menghindari infeksi, menghindari merokok, dan menghindari obat-obat yang bisa membuat jantung bekerja keras. Kemudian juga menghindari infeksi saluran napas atas. Kemudian masuk di rumah sakit itu 2 minggu sebelum persalinan ya. Jadi ibunya harus masuk 2 minggu sebelum persalinan, supaya kondisi ibunya itu bisa dipantau apakah dia akan melahirkan normal atau dia akan disesar. Nah,
apalagi yang harus dilakukan oleh si ibu? Dia harus memodifikasi pola makannya, diet rendah garam dan tinggi protein. Kemudian hindari terlalu banyak minum, ya, karena itu akan membebani juga jantung. Kemudian berat badannya tidak boleh lebih dari 12 kilo, karena kalau berat badannya itu sangat besar pertambahannya, itu darah yang keluar dari jantung itu kan kecil sedikit. Nah, kalau berat badan itu bertambah, maka darah yang sedikit tadi itu diambil oleh semua jaringan, karena ibunya membesarkan, jadi jaringan-jaringan itu butuh darah yang banyak, sehingga darah yang seharusnya kembali ke janin itu berkurang. Nah, itu bisa berbahaya buat si ibu, si bayi. Jadi harusnya bayinya mendapatkan cukup aliran darah. Akhirnya karena diambil oleh badan ibu yang membesar, maka si bayi kekurangan pasokan darah. Itu bisa menyebabkan bayinya meninggal. Nah, kalau yang penyakit jantung berat itu sama sekali tidak boleh hamil, ya. Yang tadi kita sudah bicarakan, yang penyakit jantung berat itu yang biar aktivitas ringan saja sesak napas dan tidak hilang sesak napasnya, atau biar istirahat muncul juga sesak napasnya. Itu harus diakhiri kehamilannya sebelum 4 bulan, umur kehamilan 4 bulan, ya. Nah, bagaimana cara mengakhiri kehamilan? Ya, apa boleh buat? Itu namanya di aborsi, dikuret, dipasangi obat di mulut rahimnya supaya mulut rahim terbuka, kemudian dipergunakan alat untuk mengeluarkan bayi. Apa boleh buat demi menjaga kelangsungan kehidupan si ibu, ya. Ya, sekian pembahasan kita, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang penyakit jantung dalam kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.